Halo pemirsa setia Fibis News, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasi dalam program Fibis News Domestic Market Trend Outlook periode 3 sampai dengan 7 Mei 2021. Pasar keuangan masih sideways, rupiah perkasa. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu. Di antaranya pasar keuangan masih cenderung bergerak sideways dengan capital inflow di pasar SBN dan capital outflow di bursa saham. Bank Indonesia menyebutkan untuk terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makro prudensial yang akomodatif. Untuk korban virus di Indonesia, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 1.668.000 orang terinfeksi dan 1.522.000 orang yang sembuh dengan tingkat kesembuhan yang tinggi 91,26% dan 45.000 orang lebih yang sudah meninggal. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, proses pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari Fibis News Domestic Market Trend Outlook periode 3 sampai dengan 7 Mei 2021. Ya, kita mulai dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pekan lalu melemah, terkoreksi terbatas saja 0,35% secara mingguannya ke level 5.995. Ya, ini terkoreksi di minggu keduanya dan bergerak agak sideways di sekitar level 6.000. Itu naik turun di situ. Transaksi juga cenderung terbatas dan terdapat net sell dari investor asing. ISG berikutnya kemungkinan masih akan terkoreksi khususnya untuk awal pekan mendatang. Mata uang rupiah pekan lalu menguat kembali 0,67%, cukup signifikan ke level 14.450 rupiah per US dollarnya. Ini perkasa di minggu keduanya dan bahkan sempat berada di level 1 bulan terkuatnya. Sementara itu mata uang dolar global balik rebound khususnya di akhir pekan. Untuk minggu depan kemungkinan rupiah ini akan agak terkoreksi atau melemah di awal minggunya. Ya, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau beranjak naik secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan turun yields obligasi dan berakhir ke level 6,476% pada akhir pekan lalu. Sementara itu terlihat naiknya kembali permintaan investor asing atas SBN. Di sisi lain, yields US Treasury cenderung naik juga pada minggu terakhir ini. Ya, pemirsa setia Fibis News, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut, Bank Indonesia mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makro prudensial yang akomodatif, serta mempercepat digitalisasi sistem pembayaran. Antara lain sebagai berikut: memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah dengan tetap berada di pasar melalui triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Selanjutnya, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk mendukung stance kebijakan moneter yang akomodatif. Selanjutnya, memperkuat transparansi suku bunga dasar kredit SBDK perbankan secara lebih rinci, serta melanjutkan koordinasi dengan pemerintah serta otoritas terkait untuk mendorong percepatan transmisi kebijakan moneter kepada suku bunga kredit perbankan dan meningkatkan kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha. Bank Indonesia juga menyebutkan bahwa berdasarkan data transaksi 26 sampai 29 April, itu non-resident di pasar keuangan domestik melakukan beli neto 5,10 triliun rupiah. Itu terdiri dari beli neto di pasar SBN 5,86 triliun dan jual neto di pasar saham 0,76 triliun rupiah. Ya, perbaikan sejumlah indikator ekonomi belakang ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang bergerak ke arah pemulihannya di tahun 2021 ini. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Trend Outlook periode 3 sampai dengan 7 Mei 2021. Saya di sini Alfred Pakasi, mohon diri sejenak, tetapi baiklah untuk semuanya, stay safe, stay healthy. Salam Fibis.